tugas-tugas meskipun kalau kalau di kampus itu kan tetap masuk ya. Kalau di kampus di IK itu masuknya ya Senin sampai Sabtu ya. Tapi kemarin saya sampaikan di mana di PJMK itu kalau saya bisa di minggu depan gitu ya. Meskipun ada yang sampaikan aku nggak cuti bersama gitu enggak ya. Cuti bersamanya pemerintah itu hanya untuk ASN ya. Gitu. Kalau untuk seperti saya yang untuk PNS, pegawai negeri swasta ini nggak satu tetap masuk. Tapi kalau minggu depan ya tetap saja, kecuali di tanggal mungkin tanggal yang libur panjang sekali itu kapan ya? Minggu depannya lagi ya di tanggal 17, 16 ya, 16 itu sepertinya saya nggak bisa. Nah, kalau itu kan libur panjang sekali ya. Jadi kalau untuk pertemuan tiganya mungkin bisa di reschedule untuk minggu depannya atau mungkin di hari lain nggak apa-apa. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ini kan tadi disampaikan oleh Nur ya, tadi kalau ini mahasiswanya 11 ya. 11 ini kalau dibagi satu kelompoknya 3 orang gimana ya? Seorang berarti ada yang 3, ada yang 4 ya. Ya 3 atau 4 gitu ya. Oke. Ya, gitu aja ya. Jadi berarti bagi 4 kelompok gitu ya. Jadi ada yang 3, ada yang 4 seperti ini. Ada yang 2 ya malahan ya. Ada yang 3, ada yang 2 ini. Gimana ini? Enaknya dibagi berapa orang ini? Satu kelompoknya dibagi berapa? Untuk berapa orang? Kalau di 3 kelompok itu nggak apa-apa deh ya. 3 kelompok berarti 4, 4, 3 gitu ya. Ya, 3 kelompok saja ya. Jadi ini saya revisi aja. Jadi ini tugas kelompok 3 sampai 4 orang ya. Jadi ini dibuat jadi 3 kelompok saja. Berarti kelompoknya itu ada yang 3 orang, 2 kelompok ya, yang 2 kelompok yang 4 orang, yang satu kelompoknya hanya 3 orang, gitu ya. Nah, setiap kelompok seperti yang saya sampaikan tadi mengangkat satu isu publik ya, isu publik. Isu publiknya ini kok bisa yang terkait dengan kesehatan. Ya, publiknya ini adalah isunya adalah terkait dengan kesehatan ya. Karena kita punya kuliahnya di kesehatan, jadi isunya ya terkait dengan isu kesehatan. Nah, kemudian hmm, teman-teman menyampaikan apakah isu dari kesehatan tersebut itu pernah dilakukan yang namanya komunikasi publik ya, dalam hal ini komunikasinya tentunya komunikasi yang edukatif ya, informatif gitu. Misalnya tentang isu tentang apa ya, kejadian DBD gitu ya. Nah, dalam isu kejadian DBD, apakah pernah eh, dilakukan yang namanya komunikasi secara edukatif, yang berarti di sini komunikasinya komunikasinya mungkin bersifat untuk mengajak untuk bisa mencegah DBD, misalnya dengan melakukan kerja bakti, misalnya seperti itu, atau mungkin pengelolaan sampah. Nah, itu harus diangkat ya. Jadi satu isu publiknya itu tema besar, kemudian teman-teman gali apakah dari isu tersebut itu pernah dilakukan suatu intervensi ya, atau apa solusi dari masalah tersebut. Yang selanjutnya nanti di nomor 2 dari teman-teman nanti dapat mengidentifikasi kira-kira isu tersebut itu menjadi tanggung jawab siapa. Ya, kalau pemerintah
mungkin pemerintahnya siapa. Jadi pemerintah itu kan luas ya. Mungkin dalam hal ini kalau untuk DPD mungkin bisa yang bertanggung jawab misalnya pemerintah perangkat daerah yang lebih kecil, misalnya di tingkat kelurahan atau mungkin di tingkat RT RW gitu ya. Kemudian mungkin apakah bisa untuk melakukan apa mengidentifikasi dari tokoh-tokoh yang lain yang bertanggung jawab, misalnya kader, kemudian mm, organisasi masyarakat itu teman-teman identifikasi. Kira-kira lembaga atau tokoh yang bertanggung jawab ya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut itu siapa gitu. Setelah itu baru teman-teman menganalisis ya, menganalisis dari komunikasi yang sudah pernah dilakukan. Misalnya pernah dilakukan secara komunikasi secara serentak ya oleh mungkin oleh perangkat daerah gitu ya. Digali mungkin bisa cari di artikel atau mungkin di koran atau mungkin di internet yang lain ya. Kira-kira dari komunikasi yang sudah pernah dilakukan, teman-teman menganalisis kira-kira komunikasi yang sudah dilakukan tersebut ya, tujuan komunikasinya apa sih? Kemudian masalah komunikasinya apa? Audiens sasarannya ini siapa gitu ya. Kemudian media atau saluran komunikasinya apa yang digunakan, dan kemudian isi pesan. Gaya isi pesannya itu apa sih? Gaya isi pesannya itu misalnya pesannya tersebut itu lebih kepada hanya larangan saja, larangan untuk membuang sampah. Berarti isinya tentang perintah dan larangan gitu ya, dijelaskan pesannya apa. Atau mungkin di dalam komunikasi itu menyajikan pesan untuk mengajak masyarakat untuk dapat peduli terhadap lingkungannya. Ajakan itu adalah gaya dan isi pesan. Kemudian kira-kira komunikasi yang dilakukan, di situ kan teman-teman akan lihat ya, komunikasi yang dilakukan itu dengan cara apa? Dengan cara komunikasi langsung atau komunikasi tidak langsung. Kalau komunikasi tidak langsung dengan menggunakan media. Nah, kemudian apakah dengan metode yang sudah dilakukan itu ada potensi gangguan tidak? Atau mungkin ada kendala-kendala ya? Tidak ya. Kendala di sini lebih dilihat pada pemahaman masyarakat. Jadi pemahaman audiens itu kira-kira kalau komunikasinya seperti ini ya, kira-kira itu nanti gimana gitu. Oh ternyata mungkin yang dilakukan hanya dengan apa ajakan perintah saja sehingga membuat komunikan atau sasaran itu masih apa merubah perilakunya itu masih terpaksa, belum ada kesadaran. Nah, itu bisa disampaikan. Berarti itu termasuk potensi gangguan komunikasinya dalam faktor apa di situ? Mungkin dalam faktor isi media di sini atau mungkin sumber informasi yang diberikan. Nah, itu dijelaskan lebih detail. Jadi arahnya ini di sini teman-teman menganalisis dari komunikasi publik yang sudah dilakukan. Paham ya? Komunikasi publik yang sudah dilakukan bukan bukan teman-teman melakukan komunikasi tidak ya, karena ada tugas sendiri untuk minggu depan yang tadi saya sampaikan. Teman-teman melakukan komunikasi sendiri dan melakukan evaluasi diri di pertemuan selanjutnya nanti ya. Gitu. Jadi kalau ini kita lihat dari kasus yang sebelumnya atau komunikasi yang sudah dilakukan sebelumnya ya, apakah itu punya kendala tidak gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau mungkin masih bingung.
seperti mengidentifikasi masalahnya gitu. Iya, sesuaikan dengan analisis yang di sini ya. Kalau di sini kan kita lihat dulu kira-kira ya. Jadi ini teman-teman harus punya eh, cara berpikir untuk menganalisis kira-kira misalnya komunikasi tentang apa ya virus HIV ya. Virus HIV mungkin selama ini dilakukan komunikasi publik masih masih apa menggunakan media sosial gitu ya. Mungkin masih belum dilakukan komunikasi secara tak langsung ya. Sehingga dari tujuan dari komunikasi tersebut ya mungkin hanya menyampaikan informasi atau untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya HIV. Kemudian masalah komunikasinya apa? Lah kira-kira komunikasi yang seperti itu menurut kalian itu komunikasi yang dilakukan itu akan mudah untuk meningkatkan pemahaman atau mungkin ada permasalahan yang lain. Misalnya komunikasi tersebut menurut kami, menurut kelompok kami kurang efektif karena hanya dilakukan dengan menggunakan sosial media dan sosial media itu pun mungkin sosial media mungkin Facebook ya sehingga mungkin sasarannya hanya terbatas saja. Mungkin kalau Facebook ya berarti generasinya kan apa generasi boomers atau mungkin generasi milenial. Mungkin masih belum mencakup generasi eh, apa sekarang milenial ya, milenial, alpha dan sebagainya. Mungkin itu masalah komunikasinya. Kemudian ya ini audiens sasaran menurut kami eh, komunikasi yang dilakukan audiens sasarannya yang tepat adalah seperti ini yang gitu. Nah, kemudian disampaikan media atau saluran komunikasi yang digunakan atau yang dibuat itu apa? Misalnya tadi dia menggunakan media sosial Facebook gitu ya. Kemudian disampaikan lagi gaya dan isi pesan. Gaya dan isi pesannya itu mungkin lebih condong hanya untuk meningkatkan pemahaman saja edukatif dan seperti itu. Kemudian potensi gangguan komunikasi ya tadi karena hanya di hanya menggunakan Facebook saja tanpa menggunakan sosmed yang lain sehingga sasarannya hanya em, hanya pada generasi tertentu saja yang punya Facebook sehingga kurang meluas jangkauannya. Nah, mungkin seperti itu aja. Ya, yang lebih di eh, penekanan dalam penugasan ini bagaimana teman-teman bisa mencari isu publik yang mungkin masih relevan sampai saat ini. Ya, jadi isu publiknya jangan lama-lama ya. Isu publiknya yang masih kaitannya masih saat ini gitu aja. Yang masih ada. Paham ya? Jadi ini tidak Oke. membuat atau tidak melakukan, tapi teman-teman menganalisis dari komunikasi yang sudah dilakukan. Silakan kalau ada yang ditanyakan yang lain. Ini pengumpulan tugasnya berarti berbentuk PPT gitu. Enggak, Word ya. Jadi jangan PPT Word aja. Oke. Word, tapi untuk isu publiknya itu harus ditampilkan ya. Karena yang saya sampaikan tadi, penekanannya di sini adalah bagaimana teman-teman bisa mengangkat isu publik yang mungkin sampai saat ini masih relevan. Gitu. Jadi jangan terlalu lama. Lama nggak apa-apa, tapi kalau sekarang itu masih ada ya nggak apa-apa diangkat. Gitu. Ini nanti dipresentasikan ya, Bu? Iya, untuk minggu depan presentasi sebentar ya, kemudian nanti akan saya sampaikan materi terkait dengan evaluasi diri atau monitoring evaluasi. Silakan nggak ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya yang tadi saya sampaikan ya? Sudah ya?
Kalau mungkin teman-teman apa, melihat misalnya media yang digunakan mungkin dalam bentuk YouTube. Ah, teman-teman lihat YouTube-nya itu mungkin dari suara saja itu tidak bisa didengar ya oleh kita, apalagi di sasaran yang dituju mungkin karena ya itu kan juga termasuk potensi gangguan komunikasi. Jadi hal-hal yang kira-kira teman-teman adalah suatu hambatan dalam komunikasi ya teman-teman sampaikan. Jadi harus detail di sini ya menganalisisnya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah tidak ada. Ya, jadi tugasnya ini di Word saja, kemudian nanti silakan bisa dikumpulkan oleh PJMK ya, dikirimkan di tele saya ya. Gitu. Di tele saya nanti dikirimkan satu berarti hari karena ini kan kuliahnya itu jam 8.40 setidaknya harus masuk di saya itu jam 7 pagi ya, jam 7 pagi di hari Sabtu. Jadi itu apakah sudah jelas, sudah paham? Kalau Sudah ya? misal presentasinya tanggal 16 gimana, Bu? Kenapa? Ada tugas yang lain atau ada Eh, pekerjaan yang lain? Minggu depan kebetulan presentasi ini tugasnya Bu Endah Jam berapa? jam Hari kapan? 8.40. Apa Bu Vivin jam 10-nya gitu. Hari apa? Maksudnya mata Hari kuliah Sabtu. apa? Hari Sabtu. Sama Mata kuliah komunikasi apa? publik. Oh, Bu Enda masih masih ini ya, masih punya tanggungan ngajar ya. Iya, kurang 2 Pertemuan pertemuan. berapa, Bu Enda? 5 sama 7. Oh, 5 nggak apa-apa. Sabtu aja ya. Kalau Oke. nanti saya sampaikan tanggal 16 itu saya kemungkinan tidak bisa. Nanti bisa di reschedule di hari apa gitu ya. Oh ya. Di Ini kalau tanggal mungkin Sabtu depan tapi jamnya agak mundur gimana? nggak apa-apa. Oh, Sabtu atau Jumat nggak apa-apa. oke. Monggo. Kalau Jumat malam ya nggak apa-apa. Jumat malam. Yang saya sampaikan sama teman-teman itu kalau malam Jumat ya biasanya saya tidak bisa malam Jumat. Tapi kalau yang hari-hari yang lain misalnya malam nggak apa-apa. Kalau hari Sabtu ya nggak apa-apa pagi. Silakan monggo bisa diatur saja sama teman-teman yang lain ya. Nanti disampaikan saja ke saya. Tapi menyampaikannya jangan pas hari raya. Jadi misalnya kalau ganti jadwal itu mungkin bisa dikasih tahu Hamin hari sebelumnya gitu. Ya, itu Iya, Bu. jelas ya. Paham ya itu. Kalau paham dan sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk hari ini. Saya akan mengirimkan untuk PPT-nya ini ya ke Bunur Poli 1 nanti untuk bisa di-share dengan teman-temannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.